Kalian pernah dengar nama Gunung Argopuro? Gunung dengan jalur terpanjang di Pulau Jawa. Dikenal kejam, tapi juga menyimpan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Ekspedisi saya di tahun 2015, awalnya cuma soal menaklukkan gunung. Tapi nyatanya, gunung ini yang justru menaklukkan akal sehat dan batas kemampuan bertahan hidup kami. Awalnya kami cuma berdua, saya dan teman saya, Goni. Dengan informasi seadanya, kami pikir 3 hari 2 malam itu cukup. Logistik pun kami siapkan untuk 4 hari. Jaga-jaga. Di base camp Baderan, kami bertemu Cak Samaji. Beliau sudah mengingatkan, Argopuro itu sepi mas. Dan jangan pernah ikuti Sungai Kalbu. Di sana ada danau yang sakral. Peringatan itu, seharusnya kami dengarkan baik-baik. Krisis pertama datang di pos mata air kedua. Kami bertemu 4 pendaki dari Jakarta. Wajah mereka pucat pasi. Mata mereka penuh ketakutan. Mereka cerita, semalam tenda mereka dikelilingi oleh 16 pasang mata merah yang cuma diam mengawasi. Saya awalnya mikir, paling cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi demi keamanan, kami akhirnya sepakat menggabungkan tim. 6 orang berjalan bersama. Disinilah bencana logistik dimulai. Ternyata, keempat pendaki itu bekalnya cuma mie instan. Mau tidak mau, logistik saya untuk 4 hari, yang tadinya untuk berdua, harus dibagi untuk 6 orang. Tiba-tiba, persediaan makanan kami jadi sangat kritis. Perjalanan pun kami lanjutkan. Kami tiba di Cikasur, sebuah padang sabana yang luas dan indah, tapi ternyata menyimpan sejarah yang sangat kelam. Di sana, kami bertemu tim mapala dari Jember. Mereka cerita kalau Cikasur ini dulunya adalah landasan udara. Dan yang lebih bikin merinding, tempat ini adalah kuburan massal. Konon, sekitar 300 karyawan tambang dikubur hidup-hidup oleh centeng Jawa karena perusahaan gagal membayar pesangon. Sejak saat itu, kami mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar tenda. Tapi, teror yang paling pribadi dan mencekam terjadi di Rawambik. Tanpa sengaja, saya buang air kecil di sebuah batu. Saya nggak tahu kalau itu ternyata adalah kuburan atau tempat yang disakralkan. Malamnya, teror suara itu datang langsung ke tenda kami. Ada suara berat berbahasa Jawa, seperti menggedor-gedor tenda, sambil berbisik, "Kon ngopong nguyuhi aku ngomong." Artinya, kamu kenapa mengencingi saya? Rasa takut itu nyata. Kami nggak bisa tidur. Tengah malam, kami terpaksa memberanikan diri. Kami harus berjalan sekitar 1,5 jam kembali ke batu itu, hanya untuk meminta maaf dan menyiramnya dengan air. Anehnya, setelah permintaan maaf itu, bau wangi melati langsung menyebar di sekitar area itu. Terornya nggak berhenti di situ. Malamnya, saya bermimpi, seorang kakek memakai caping datang berkali-kali, memperingatkan saya agar turun lewat jalur Baderan, bukan Bremi. Katanya, kalau saya nekat lewat Bremi, teman saya akan pingsan. Saya keras kepala, saya mengabaikan mimpi itu. Setelah mencapai puncak, kami kembali ke Cisentur dan berpisah dengan 4 pendaki dari Jakarta. Di titik ini, logistik kami benar-benar habis. Gak ada makanan sama sekali. Berbekal sedikit ilmu survival, saya berhasil menjerat seekor ayam hutan. Setidaknya ini bisa jadi sedikit perpanjangan napas sebelum kami melanjutkan perjalanan. Tapi, Argopuro seolah gak mau melepaskan kami. Kami tersesat. Jalur yang seharusnya jelas, tiba-tiba seperti lenyap di telan hutan. Kami terus berjalan tanpa henti selama lebih dari 12 jam. Dari sore, menembus malam, hingga sekitar jam 11 malam, akhirnya Goni ambruk. Dia pingsan, kelelahan dan kelaparan hebat. Dalam kondisi setengah sadar, dia berbisik ke saya, "Bang, kalau gua mati di sini, lo tinggalin gua aja. Yang penting nanti lo ambil jenazah gua ya." Mendengar itu, saya panik. Untuk menyadarkannya, kami terpaksa melakukan hal yang sangat ekstrem. Kami memakan sampah, benar-benar sampah. Sisa potongan wortel yang sudah basi dan sambal terasi kering dari masakan 3 hari sebelumnya. Itu adalah batas terakhir kemampuan survival kami. Entah bagaimana, kami berhasil mencapai danau taman hidup sekitar jam 5 pagi. Saya hampir mati rasa menahan beban Goni dan membawa 2 ransel sekaligus. Tapi sambutan yang kami dapatkan bukanlah ucapan selamat. Tim SAR dan 4 pendaki yang tadi berpisah dengan kami, menyambut dengan wajah lega sekaligus marah. Mereka bilang, kami telah hilang semalam penuh. Mereka sudah mencari kami sejak kemarin. Saya bingung. Menurut perhitungan saya, kami hanya berjalan sekitar 12 jam non-stop. Tapi bukti tidak bisa dibantah. Tiket kereta kami yang sudah dipesan untuk pulang, hangus. Jadwalnya sudah lewat. Kami benar-benar kehilangan waktu 1 hari penuh. Sebuah anomali waktu yang sama sekali tidak masuk akal. Belakangan, Cak Arifin dari Basecamp menduga, penyebab kami tersesat dan mengalami disorientasi adalah karena saya sempat mengambil sehelai bulu merak di Cikasur.
Bulu itu dipercaya punya efek seperti akar mimang, yang bisa membuat pendaki linglung dan kehilangan arah. Argo Puro mengajarkan saya, seorang pendaki yang tadinya sangat rasional, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar logika kita. Pesan saya untuk siapapun yang ingin mendaki, lakukan persiapan semaksimal mungkin, jangan pernah meremehkan gunung, dan selalu bawa logistik lebih dari cukup. Karena alam tidak peduli siapa Anda, rasa hormat dan persiapan yang matang adalah satu-satunya kunci untuk bisa kembali pulang dengan selamat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.